Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Jumat di akhir pekan, Jumat 9 Juni 2023 ya. Di pagi ini seperti biasa kita coba untuk review dulu yang sudah kita analisakan kemarin. Kemudian kita nanti juga akan memetakan untuk satu hari ke depan. Kira-kira potensinya kemana? Satu hari yang kemarin kira-kira apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran satu hari kemarin. Tentu ini bagi teman-teman yang mencoba untuk membandingkan ya. Bagi teman-teman yang hanya melihat, yang hanya nonton sekilas dan tidak dipraktekkan, tentu tidak akan dapat poinnya di sana. Baik, kita kembali ke chat di satu hari kemarin ya. Kita sudah menganalisakan untuk satu hari kemarin, terlebih di pagi yang masih belum terlalu banyak bergerak, kita sudah menganalisakan kira-kira potensinya kemana. Dan sebenarnya potensi kemana pun tidak terlalu menjadi masalah, karena yang paling penting bagaimana kita bisa menempatkan entry point kita yang punya potensi yang tinggi untuk bisa kita dapat keuntungan, atau setidaknya punya nilai akurasi yang tepat, yang cukup tinggi dibanding dengan tanpa kita melakukan persiapan. Baik, kita awali di evaluasi ya untuk satu hari kemarin. Sebelumnya sudah ada pergerakan seller yang cukup kuat, namun demikian di akhir pergerakan posisi buyer sudah mulai terlihat di sana, sudah mulai tampak di bukaan pagi hari. Kemudian kita menempatkan posisi buy itu di 1950 dengan target 1955. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 1960. Di area jenuhnya kita menempatkan di 1966, meskipun dekat dengan 1969, tetapi kita lebih prioritas menempatkan di 1966 ya. Tentunya kalau di area di sini sudah kita ingatkan untuk lebih berhati-hati bagaimana candle-candle itu terbentuk, kemudian waktu yang sudah tercapai di posisi ini kira-kira di waktu seperti apa atau di jam berapa, sehingga ini mempengaruhi dari ramai dan tidaknya pasar ya. Kemudian range-nya kita perhatikan. Dari sisi bawah sell kita tempatkan di 1936 ya, dengan targetnya sudah kita tentukan kemarin ya. Kemudian dari perjalanan yang ada yang masih konsolidasi, kemudian sempat mendekati tapi gagal. Posisi sell masih cukup jauh meninggalkan dari running harga, karena pergerakan kalau kita amati dari histori satu hari kemarin itu di awal, historinya sudah menuju ke atas, kemudian dari sisi atas terhenti, dan ini biasa menunggu breakoutnya. Karena itu kita menempatkan posisi di atas level psikologis yang terdekatnya. Kemudian di news ya, di news 1930, di news 1930 berpotensi bergerak naik ya. Kita mengamati di menit-menit awal jelang di pergerakan jelang news dirilis ada guncangan bullish ya, bahkan sebelum mendekati menit-menit terakhir jelang news dirilis sudah mulai ada tanda-tanda market bullish yang juga sudah mulai muncul di sana. Selebihnya mungkin di video lain yang sempat kita merekod transaksi kita tadi malam, nanti kita akan buatkan sendiri ya, biar ya setidaknya bisa dijadikan sebagai pembanding ya. Selanjutnya target 1 tercapai di dalam satu candle di time frame M15.
Kemudian berikutnya target 2 tercapai di jam berikutnya. Dan area jenuh sekali lagi sudah mendekati, bahkan ketika sudah mendekati kita harus perhatikan di sana bagaimana candle terbentuk, bagaimana momentum bullish itu sudah mulai berkurang, mulai ada rejeksi, mulai ada loss momentum, dan sudah ada perubahan warna di sana. Yang perlu kita catat, ketika sudah tercapai titik jenuhnya, ketika range sudah tercapai, perhatikan waktunya. Ini karena sudah waktu cukup malam, berarti lebih berhati-hati ketika kita masuk atau ketika kita menempatkan posisi-posisi kita di jam-jam yang sudah mulai sepi. Memang ada potensi dia bergerak turun ya, ada potensi bergerak turun, tetapi tentu ketika jamnya sudah terlalu larut ya, tentu membuat space yang ada, waktu yang ada untuk kita nanti menahan posisi tentu tidak terlalu lama ya, dan waktunya sudah mulai datar. Meskipun tetap ada peluang untuk bergerak berbalik ya. Berbalik itu bukan berarti langsung mengubah tren yang ada. Yang kita maksudkan adalah di area di situ terhenti dan mulai akan menunjukkan tanda-tanda akan terhenti dan berbalik ya. Kemudian dilanjut untuk saat ini ya, kita akan lanjutkan dari histori yang ada itu, apakah nanti tetap berpotensi dia akan lanjut naik atau bahkan dia akan kembali turun. Kita coba untuk amati di time frame weekly-nya. Di time frame weekly, kenapa kita harus melihat? Karena ini adalah akhir pekan. Ini adalah akhir pekan, jadi jelang pergantian candle di time frame weekly kita harus juga melihat di sana. Perhatikan di 1 minggu kemarin bullish sempat naik hingga di 1983, kemudian ditolak. Meskipun ditolak tetapi didominasi oleh bullish, masih didominasi oleh bullish. Kalau kita lihat runtutan dari prosesnya kira-kira seperti ini ya. Oke, kemudian ini bergerak kembali naik di levelnya di sana, kemudian ditolak koreksi, berada di wilayah koreksi, memantul, kemudian bergerak kembali naik ya, kemudian bergerak kembali naik ya. Maka ini bisa membentuk satu tren, ini bisa membentuk tren ya, tren naik karena dua puncak dua lembahnya sudah menuju ke atas, dua puncak dua lembah yang sudah menuju ke atas. Meski demikian tetap kita harus hati-hati di area puncaknya ya, karena satu minggu ini sudah hampir berganti, maka untuk bergerak jauh di atas puncaknya tentu sangat kecil sekali ya. Range untuk satu hari itu kira-kira ya 2000-an ya, 2000-3000, sehingga kalaupun dia bergerak kembali naik tidak jauh atau tidak lebih dari 2013, tidak lebih dari 2013. Bisa jadi dia akan bergerak di atas dari level psikologis yang terdekat ya, sekitar 1992. Intinya ada potensi dia masih akan naik ya. Kalau kita lihat dari time frame besar, ini masih ada potensi dia naik. Kemudian kita coba lihat di daily-nya ya. Kita lihat di daily-nya apakah menunjukkan tanda-tanda kuat naik. Di daily-nya kalau kita amati dari candle hijau yang terbentuk kemarin, ini sudah menutup candle merah, sehingga ini membentuk satu pola namanya bullish engulfing. Ada petunjuk, ada potensi akan kembali naik.
setara dan satu arah dengan time frame di weekly-nya ya. Sementara kalau kita amati dari time frame H4, di time frame H4 kalau kita lihat di sana juga pergerakan naiknya masih cukup tinggi, tetapi dua kekuatan ini masih seimbang ya, naik dan turunnya di posisi yang sama sehingga dua-duanya punya potensi ya. Di area yang sama ini tentu punya kekuatan yang sama pula, sehingga kalaupun naik nanti akan ditolak ke bawah, ketika sampai di bawah dia kembali akan ditarik lagi. Kira-kira kalau di time frame besar, di time frame H4 seperti itu ya. Ini dari historinya ada saja, sudah tidak terlalu jauh dari yang kita baca. Sementara kalau kita melihat di time frame H1 ya, kalau kita lihat di time frame H1 ini masih dominasi oleh bullish ya, masih dominasi oleh bullish dan hanya koreksi kecil. Bahkan kalaupun koreksi kita perkirakan akan berada di area di sini, sehingga kalau kita simulasikan ini akan turun kira-kira sampai di sekitaran itu ya, di kisaran harga itu 1955. Kemudian di area itu nanti kita uji, kalau dia mampu menembus area itu bisa turun lagi, kalau tidak maka dia bisa berpotensi kembali naik. Nah ini di wilayah koreksinya saat ini didominasi oleh bullish, jadi yang kita jadikan dasar tetap yang bullish dulu ya. Turun sedikit baru koreksi. Baik, ini sekilas dulu yang kita baca ini berdasarkan beberapa time frame dari mulai besar ke lebih kecil. Kita akan menentukan titik entry dengan melihat di time frame M15. Oke, di time frame M15 juga masih belum ada pergerakan yang signifikan di sana. Dia hanya datar sehingga harus banyak kita nanti melihat pergerakan-pergerakan berikutnya. Kita awali dari area levelnya dulu ya. Di sebelah kiri ada level, kita tandai di area level ini. Kemudian di sebelumnya juga kita akan tandai ya, kita akan coba buatkan garis bantunya, kemudian koreksi turun, kemudian naik. Ini masih berada di wilayah koreksi, dan di sisi atas di sana ada level yang sangat kuat bahkan ya. Jangan mengambil resiko yang terlalu dekat ya, kita menempatkan posisi dulu, kita menarik garis dulu untuk yang di atas, kemudian yang di bawah kita coba menempatkan posisi-posisi yang juga nanti tidak beresiko. Oke, kita tempatkan dulu yang lebih potensial dulu ya. Kita tempatkan dulu yang lebih potensial di sana, baik posisi buy maupun sell-nya.
Mengingat ini masih bergerak ke atas ya, cenderung naik, kita akan awali dengan melihat dari sisi levelnya. Di sini ada level psikologisnya, ada sub resisten yang cukup kuat. Kita ambil yang lebih di atas ya, memastikan bahwa bullish itu sudah betul-betul kembali menguat ya. Baik, kita tempatkan di 1971.26. Kemudian kita targetkan yang pertama berada di 1976. Ini kita targetkan pertama di 1976.06 ya. Kira-kira berapa jauhnya? Kira-kira sekitar 48 pips ya, 480. Kemudian di sisi atas berikutnya ya, target yang kedua kita tempatkan di 1980.80 sekian ya. Kemudian area jenuhnya ya, area jenuhnya kita akan tempatkan di 1985. Ini area jenuhnya kita tempatkan di 1985. 1985 di area ini nanti kita akan perhatikan candle yang terbentuk. Kita akan perhatikan karakter candlenya, apakah ada tanda-tanda dia akan reversal atau justru dia akan tambah semakin kuat ya. Kalau kita lihat di area di situ nanti akan mendekati area range-nya. Apalagi hari ini, malam ini juga tidak ada news yang berdampak signifikan, tidak ada berita yang signifikan. Kalaupun ada pergerakan yang liar nanti murni dari sentimen pasar, dan kita akan lihat tanda-tandanya. Tidak ada news yang berdampak tinggi, maka pergerakan akan setapak demi setapak, bertahap demi tahap, tanpa harus pergerakan yang flash, tanpa pergerakan yang sangat cepat. Sehingga minimal kita bisa mendetek, minimal kita bisa mengenali lebih dini potensi pergerakan dia mau kemana ya. Kemudian selanjutnya di posisi bawah kita menempatkan sell ketika dia sudah betul-betul melewati level psikologisnya untuk yang kemarin, yang terdekat dari yang kemarin ya. Sehingga kita menempatkan di 1960.87 ini ya, kira-kira sekitaran ini. Kemudian targetnya di 1955 itu sekitar 50 pips atau 500 sekian. Target pertama kita tempatkan di 1955. Oke, kemudian target yang kedua kita tempatkan di 1950. Target yang kedua kita tempatkan di 1950 poin sekian. Sementara di titik jenuh kita menempatkan di ini bukan jenuh dulu, kita tempatkan di area koreksi saja dulu. Area koreksi, karena berpotensi di area ini nanti bisa kembali turun ya. Area jenuh baru kita tempatkan di area yang sangat-sangat valid untuk pembalikannya. Ini area jenuhnya. Area jenuh kita waspadai, kita akan amati di situ nanti. Potensi besar di sini akan memantul atau berbalik yang lebih kuat ketika mendekati area ini. Tentu sekali lagi perhatikan waktunya nanti ya. Kalau udah di atas jam 12 malam meskipun dia berpotensi berbalik atau ada tanda-tanda reversal, tetap saja kita tidak usah masuk di sana. Diingat yang kita lakukan adalah trading untuk satu hari, bukan untuk swing trading, bukan untuk lusa hari yang panjang berikutnya, tidak ya. Kembali kita ke style masing-masing. Kalau memang itu cocok untuk yang dijalaninya adalah swing trading, maka silakan digunakan. Jadi masing-masing tipe trading, masing-masing jenis trading itu punya karakteristik masing-masing ya, dan punya style yang tentu
berbeda dalam kita menerapkan, termasuk dari sisi levelnya, termasuk dari sisi waktunya, termasuk dari sisi ketahanan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di pagi hari ini untuk 1 hari ke depan hingga esok tutupan candle ya. Selamat pagi, ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.